Dari sini saja kita sudah berarti kita tidak mau ada pemilu pilihan presiden melalui coblos-coblosan. Itu video YouTube saya jelas. Udah percuma kita coblos-coblosan ini palsu semua. Semua itu sudah diatur di atas sudah ada. Dan kita sudah tahu bahwa DPT fiktif itu ada sekitar 20 juta. Itu jelas. Saya sudah membongkar Kemendes, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Dukcapil, BPS, dan KPK sendiri mengakui bahwa ada 16,7 juta tidak punya NIK. Betul itu. Berarti Betul. apa? Betul. Berarti ini kan palsu semua ini. Betul. Ini strategi ini, kalau saya buka di umum, belum tentu Jokowi tak mau terima. Kalau dia punya niat 3 periode. Tapi kalau dia tidak punya niat 3 periode, pasti dia ambil ini. Karena apa? Dia mau selamat kok. 2009 Pak, saya orang yang paling bongkar DPT sama saya dibunuh orang. Sama Agus Maksum. Iya. 2009 zamannya SBY saya bongkar DPT fiktif. Emang Bang Lanyala hebat. Bahwa DPR-nya sama, utusan daerahnya sama, DPD-nya sama, eksekutifnya sama. Ini maling semua. Betul. One Kewan TV1 sampai tuntas. Apakah Pak Jokowi itu nanti berbesar jiwa? Kita ini sepakat dengan 2024 pemilu dengan menggunakan ala liberal atau tidak? Itu dulu saya minta jawaban. Tidak. Oke, terima kasih. Kalau tidak, berarti kan tidak ada pemilu 2024. Iya dong. Alasannya Yang sekarang mereka mempersiapkan kok. Iya. Mereka mempersiapkan pemilu 2024. KPU sudah ada, anggarannya ada, peserta pemilunya juga ada. Nah, kita masih menginginkan pemilu 2024 atau tidak? Kita jawab dulu. Kita tidak menginginkan, tetapi kan persoalannya yang berlaku hari ini itu. Nah, berarti kita menyetujui dengan ala liberal. Kita ini kalau mau konsisten, harus konsisten. Mungkin bukan begitu. Dekret mendahului pemilu. Sebentar Pak, saya nggak bicara dekret dulu. Kita kencengi dulu ini. Ya, silakan. Kita punya niat kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli itu yang dimaksud 18 Agustus 1945. Oke. Di situ jelas perbedaannya ya. Saya jelaskan dulu. Di Undang-Undang Dasar 45 berbeda sekali dengan Undang-Undang Dasar 2002. Yang di 45 menjabarkan ideologi Pancasila. Di 2002 menjabarkan ideologi liberalisme dan individualisme. Ya, berarti kalau kita ikut pemilu 2024, berarti kita menjabarkan liberalisme dan individualisme. Kita sepakat dulu ini. Kita tolak atau tidak? Sebentar, ini boleh interupsi kita? Mana ini? Di sini, Pak. Pak. Nah, Di sini. Iya. Pertanyaan abang ini kan sepertinya menjebak begitu ya. Oh, saya tidak menjebak. Ya, entar dulu masalahnya dulu. Kita tetap menginginkan pemilu tahun 2024 terjadi, tetapi pemilu yang dimaksud adalah mungkin tidak menggunakan pemilu yang liberal ini. Betul. Tapi kalau Kan ada nyatanya, mekanisme, Pak. Kan ada mekanisme sebelumnya itu kan. sekarang ini mekanisme sudah berjalan. Tahapan sudah berjalan. Yang liberal. Iya. Iya yang liberal maksudnya. Nah, itu yang tidak liberal bagaimana mau jalan? Kita belum kita siapkan kok. Bang, yang namanya revolusi itu tentu saja tidak ada. Kita mengikuti konstitusi yang sudah ada. Di mana-mana yang revolusi itu pasti tentu di luar Pak, saya konstitusi yang ada. jangan diajarin revolusi. Mohon maaf, saya jangan diajarin revolusi. Saya pejabat negara, saya ketua lembaga tinggi negara, tidak boleh. Nggak boleh. Saya bicara seperti itu. Nggak boleh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau melakukan revolusi, Itu silahkan. urusan rakyat. Silahkan, itu urusannya rakyat. Itu yang namanya ekstra konstitusi. Iya. Saya tidak punya hak untuk mendorong-dorong bapak untuk revolusi, dan saya tidak punya hak untuk mencegah bapak untuk revolusi.
Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sebagai pejabat negara meluruskan dulu. Saya tanya dulu. Lanjut Pak. Kan kita ini mau terima aspirasi, nggak sembarangan terima aspirasi. Seperti apalagi nggak gampang itu menerima jadi apa namanya berjuang revolusi, nggak gampang. Saya nggak kemarut gelar itu, tidak. Saya mau berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita sudah punya satu keyakinan bahwa pemilu 2024 nanti itu menggunakan alih liberal, kita tolak, harus konsisten, kita tolak. Jangan terus kita punya yang mau tolak, yang mau enggak, itu namanya Atau itu Bang Fahri itu dulu ambigu kan, itu, ya, kiri kanan oke, itu nggak boleh ada. Iya, kita menolak itu tentu saja kan harus punya dasar, punya alasan. Justru itu Pak, dasarnya itu, dasarnya apa? Dasarnya itu adalah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Nah, itu setuju. Nah, itu setuju. Nah, ya itu karena apa? Itu menjabarkan ideologi Pancasila. Ini supaya saya jelaskan kepada Bapak Ibu, supaya kita kalau berbicara sama orang, jangan sepotong-sepotong. Nanti kalau sepotong-sepotong Bapak dibully orang, dianggap oh ini buat makar, mengganjal. Tidak, kita tidak buat makar. Kita ini mempertahankan ideologi Pancasila. Kita menolak ala liberal individualisme. Ini harus kita pegang teguh dulu. Kalau ini sudah kita pegang teguh, baru muncul pejuang-pejuang. Itu nggak usah disuruh, itu revolusi jalan sendiri menurut Allah. Nanti kalau digerakkan sama Allah ya dia jalan. Nggak usah direkayasa. Itu yang pertama. Kedua, kedaulatan kalau di Undang-Undang 45, kedaulatan rakyat berada di rakyat, MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ya, lengkap di situ ada parpol, daerah, golongan. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 2002 kedaulatan rakyat diberikan secara terpisah kepada presiden dengan pilpres langsung, parpol, pileg, DPD, pileg perorangan. Dari sini saja kita sudah berarti kita tidak mau ada pemilu pilihan presiden melalui coblos-coblosan. Itu video YouTube saya jelas. Udah percuma kita coblos-coblosan ini palsu semua. Semua itu sudah diatur di atas sudah ada. Dan kita sudah tahu bahwa DPT fiktif itu ada sekitar 20 juta. Itu jelas. Saya sudah membongkar Kemendes, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Dukcapil, BPS, dan KPK sendiri mengakui bahwa ada 16,7 juta tidak punya NIK. Betul itu. Berarti Betul. apa? Betul. Berarti ini kan palsu semua nih. Betul. Nah, inilah yang harus kita fokus. Bukan kita membatalkan pemilu, kita minta pemilu ini yang jurdil dan duber. Sepakati dulu, perbaiki dulu ini sistemnya pemilu. Supaya 2024 itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Sependapat. Keinginan kita itu supaya bisa luber, jurdil. Betul. Selama itu tidak bisa, jangan kita harapkan cita-cita kita untuk mesejahterakan rakyat Indonesia pasti gigit jari kita. Betul. Sampai 5 tahun lagi gigit jari kita. Tambah sakit kita. Makanya saya sampaikan, saya bilang silakan dekret, kemudian dilakukan adendum, kita kawal adendumnya. Sebelum kita adendum, itu sudah ada konsensus, sudah ada kata sepakat dengan yudikatif, legislatif, eksekutif, termasuk presiden, dengan utusan golongan, utusan DPR, utusan daerah. Kita bikin kesepakatan dulu bahwa kita mau keluarkan dekret, kita dorong presiden keluarkan dekret bahwa aturannya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Salah satunya bahwa presiden tidak akan muncul lagi. Sudah pasti. Ini strategi ini, kalau saya buka di umum, belum tentu Jokowi tak mau terima. Kalau dia punya niat 3 periode. Tapi kalau dia tidak punya niat 3 periode, pasti dia ambil ini. Karena apa? Dia mau selamat kok. Dia jual, dia beli kan. Dia mau selamat. Makanya saya dari awal katakan, hilangkan dulu ini
rasa dendam kita kepada Iya, Jokowi. iya, siap. Supaya apa? Kita bisa menerima dengan jernih. Iya. Sependapat. Betul itu. Nah, itu. Betul. Ya. Ini cerah cerah Luber, nih kalau ini. Luber dan Jurdil ini yang menjadi Ya. pertanyaan. 2018 saya dengan kawan-kawan waktu itu kami grup Prabowo itu bertemu dengan KPU, ketua KPU mempertanyakan masalah data fiktif yang hampir 17 juta itu nggak ada. Iya, malah pakai itu. 2009 Pak, saya orang yang paling bongkar DPT fiktif sampai saya dibunuh orang. Sama Agus Masum. Iya. 2009 zamannya SBY saya bongkar DPT fiktif. Emang Bang Lanyala hebat. Nah, itu aja. Nah, Lanjut. Sembelih aja tuh KPU tuh. bedanya 2002. Nanti kita sembelih. Pemilihan presiden hanya dipilih oleh partai politik. Ini sudah tidak ada keterwakilan dari kita sebagai civil society, tidak ada keterwakilan kita sebagai utusan golongan, apalagi utusan daerah. Masa perjalanan bangsa ini hanya diarahkan, ditentukan oleh partai politik? Ini adanya hanya di Undang-Undang 2002. Ini yang harus kita lawan. Karena apa? Kalau selama tidak kita lawan dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus, ini akan tetap berjalan sesuai dengan 2002. Dan kita yang akan dikorbankan. Dikecewakan lagi. Kemudian yang tadi yang disampaikan sama Bapak ini, ahli ekonomi, itu semua hilir Pak, kerjaan hilir. Betul. Yang dari BUMN itu semua kerjaan hilir Pak. Ini yang kita perbaiki adalah hulunya. Iya. Undang-undang Dasar 45 ini yang kita perbaiki. Kalau ini sudah kembali, semua akan kembali otomatis. Dan kita akan menikmati dan kita akan kawal terus ini. Yang dicurigai sama Bapak ini, ahli ekonomi, bahwa DPR-nya sama, utusan daerahnya sama, DPD-nya sama, eksekutifnya sama. Ini maling semua. Betul. Tapi ingat, begitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, di situ muncul utusan golongan. Jadi DPR yang semena-mena selama ini nggak bisa. Karena apa? Equal. Dia punya anggota 575 sekarang. Yang sini juga ada 136 DPD, ada TNI Polri-nya 100, ada utusan golongan. 300 Buruh, ulama, nelayan. Jadi disinilah orang-orang ini yang bermusyawarah mufakat mencari pemimpin bersama-sama. Dia membangun, dia membuat GBHN bersama-sama. Semuanya terwakili. Tidak ada yang sendiri-sendiri. Kalau sekarang 2002 DPR sama pemerintah saja bikin undang-undang, kita yang DPD cuma gigit jari. Tidak ada melalui kita, cuma dilewatin gitu aja. Waduh, nggak benar. Sampai detik ini. Ini 2002. Undang-undangnya Itu pakai undang-undang 2002. Ini kan- Makanya kenapa saya ngotot terus? Karena saya merasakan, loh, kita ini dipilih sama rakyat, Kita korban. kita menerima aspirasi dari rakyat, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, Aduh, capek deh. tidak bisa mengeksekusi. Coba bayangkan, sama-sama dipilih rakyat. Saya terima aspirasi dari Bapak Ibu, saya terima. Ini saya harus serahkan kepada DPR, saya harus serahkan pada Presiden. Itu pun kalau diladeni. Yang sampai terjadi saat ini nggak ada yang diladeni. Aman. Coba. Aman. Terus bagaimana? Yang tadi Pak Ustadz minta saya pimpin, bagaimana saya bisa pimpin? Kita ini nggak ada kekuatannya sama sekali kok. Didengar juga enggak? Didengerin juga enggak, bagaimana? Capek deh. Yang bisa dorong itu adalah rakyat, karena rakyat yang mempunyai kedaulatan. Rakyat. Saya ini hanya membuka, memantik saja supaya rakyat itu mau bergerak. Tapi yang nyatanya sampai detik ini nggak ada. Ngomongnya revolusi, ngomongnya begini gampang, saya ketawa aja. Lah, saya sudah selesai. Betul. Saya sudah tahu siapa yang datang, yang buntutnya apa? Minta duit sama saya, minta mau kasih keluar gerakan ini, minta duit. Gila, saya ini bukan koruptor.
Saya makan gaji, saya nggak kerja, saya makan gaji dari rakyat dan saya amanahkan, saya kerjakan sesuai dengan amanah rakyat. Ya minta duit itu marah-marah juga bang ya. Datang sini, ajukan anggaran, nanti kita kumpulkan ini. Jadi bandar. Bohong saya bilang. Kalau kamu memang berjuang untuk rakyat, gak usah minta duit. Ayo rakyat jalanin. Nah, tahu saya orangnya. Minta duit, saya tolak. Akhirnya saya bingung aja. Ngapain? Kalau bicara soal duit, saya lebih baik kerahkan anak-anak pemuda Pancasila di Jawa Timur. Saya suruh ke sini 20.000 nggak pakai duit, bisa. Tapi apa begitu saya? Tidak, nggak bisa. Nah itu satu contoh. Jadi saya jawab semuanya bahwa inti permasalahannya adalah bapak-bapak, ibu-ibu menerima dekret untuk dilaksanakan oleh Presiden. Amin ya Allah. Tapi ingat, kalau dekret dikeluarkan, kemudian tidak ada yang ngawal, terus apa gunanya dekret? Itulah yang saya maksud. Silahkan Pak Jokowi perpanjang 2 tahun, 3 tahun. Yang penting adendum selesai, kita kembali ke MPR, milik Presiden di MPR. Ini kita hanya korban 3 tahun, kalau 3 tahun. Daripada kita korban 5 tahun sampai 2029 dengan menggunakan ala liberal. Nggak ada titik ujungnya ini. Ada yang ngomong, Refli Harun, Jimli Asdiki ngomong, nanti kalau 2029 baru kita gunakan itu. Bohong, saya bilang itu. Orang yang sudah enak, begitu siapapun jadi presiden, begitu dia duduk, tak akan mungkin dia mau kembali kepada Undang-Undang 45. Karena apa? Kalau kembali kepada MPR, sewaktu-waktu presiden bisa diturunkan, di-impeach dalam 1 tahun, dalam 2 tahun. Kalau dia tidak menjalankan amanah rakyat, pasti dia diturunkan. Nah ini sudah jadi presiden, pakai Undang-Undang 2002, ngapain saya mau kembalikan? Saya pakai dulu, saya nikmati dulu sampai tahun 2034, seperti yang dilakukan oleh SBY dan Jokowi. Iya dong. SBY dulu nggak mau, dia coret. Semua sudah tanda tangan, dicoret, sama dia terakhir nggak mau dia. Perpunya dibatalin. Apa bedanya sama Jokowi? Ini Jokowi belum tentu mau loh. Jangan salah loh, saya masih merayu. Pak Jokowi perpanjang. Tapi tentang catatan bahwa adendum harus segera diselesaikan dan harus Pilpres melalui MPR. Pemilu pileg pun dilaksanakan oleh MPR, bukan lagi oleh KPU sekarang. Jangan. Silakan Pak. Ya mohon maaf, kalau beliau mau atau nggak mau, kenapa mesti ada periode perpanjangan 2 atau 3 tahun? Saya tanya, kalau tidak diperpanjang, apakah adendum itu bisa selesai cepat? Yang penting dekretnya keluar dulu. Dekret keluar, terus adendumnya belum selesai. Adendum itu belum selesai karena apa Pak? Kita harus tentukan dulu siapa utusan golongan. Ya dong. Ya. Orangnya siapa? Orangnya siapa? Kita tentukan dulu. Ya, Ada artinya dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari PGI. Kita tentukan dulu. tapi maksud saya dekretnya keluarkan dahulu, setelah itu barulah kita bicara ada perpanjangan. Enggak sekarang dikasih cek kosong. Pak, cek kosong ini bukan cek kosong ini. Dia ini begitu diperpanjang, jangan Bapak pikirkan bahwa dia diperpanjang sebagai petugas partai, bukan. Dia diperpanjang sebagai petugas rakyat, mandataris MPR. Itu diingat itu. Ingat loh. Jadi kalau ada orang bilang ini melanggar konstitusi, dia tidak paham. Dia tidak paham. Ini diperpanjang melalui sidang istimewa yang terdiri dari utusan golongan DPR, DPD, utusan daerah. Mengangkat dia sebagai mandataris MPR. Ini diperbaiki sambil membuat GBHN. Cuman jalan menuju dekret ini sekarang belum dibuka kan? Iya, itu. Kita masih ngerayu udah eker-ekeran begini kita. Belum ada tanda-tanda itu saya bilang. Belum tentu juga dia mau kan. Belum tentu juga dia mau kan. Paham. Oke ya, ini kita masih ada dengan
dikeluarkannya dekret oleh presiden, maka payung hukum kita, konstitusi kita, maka seluruh sistem hukum kembali ke atas. Setuju. Fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Iya. Rakyat menginginkan setelah dekret itu dalam 1 tahun seperti kata Pak Ketua bisa menyelesaikan. Itu bagaimana caranya? Karena Pak Jokowi sampai 2004 ini kan sebagai mandataris MPR, kita pakai aturan yang sesuai konstitusi kita. Bukan mandataris MPR, paling waktu Dia ini masuk masalah MPR, kalau 3 partai tahun dia kata Pak Ketua, apakah itu lama itu perlu format yang para tokoh yang perlu musyawarah gitu. Setelah kembali UUD 45 asli ini mempercepat sistem semula, kembali lagi tentang pemilihan pemilu itu jangan begitu lama, seperti apa itu aja. Terima kasih. Yang pasti begitu dekret yang dibubarkan oleh MPR, ini kita ini mengembalikan dulu posisinya MPR sebagai lembaga tertinggi. Angkat itu dulu. Nggak ada yang bisa kembalikan sekarang kecuali melalui dekret. Iya. Nggak ada yang bisa mencabut tap-tap MPR yang sudah ada kecuali MPR sudah sebagai lembaga tertinggi negara. Nah kalau lembaga tertinggi negara sudah maju, sudah naik dia, sudah didekret dia naik, otomatis dia akan minta bubarkan dulu nih pemilu 2024 dipending, selesaikan dulu nih masalah. Kembali dulu. Kembali. Ya, jadi ini kalau saya ungkap, ini nanti Jokowi belum tentu mau. Tapi kalau saya nggak ungkap, Bapak Ibu curiga. Kalau kita bisa perpanjang 2 tahun 3 tahun, misalnya kita bisa memperpendek 2-3 bulan. Itu yang mau Pak. Tapi selesaikan dulu. Iya. Adendum ini selesaikan dulu. Istilahnya Kalau nggak selesai bagaimana? Karena dia harus dikawal sama Ini mau asli apa mau palsu nih? Mau instan itu tapi palsu. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya berpikir kalau ke depan, nah, kalau mau, lalu saya terima. Intinya sekarang ini Jokowi itu adalah mandataris partai. Dia yang selesaikan sebagai mandataris partai. Bukan mandataris partai, Pak. Sekarang ini. Oh, sekarang. Enggak, sekarang, Pak. Sekarang ini, Sekarang. ya. Makanya dia yang selesaikan. Petugas partai itu. Makanya dibutuhkan waktu 2 tahun. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau sudah kembali, dia belum dekret, sudah nggak ada partai, Pak. Itu sebagai mandataris MPR. jadi Bukan ini partai, sudah utusan golongan semua. Enggak, maksudnya memberikan alasan kenapa mesti tunda perpanjangan sampai 2 tahun karena Nggak ada urusan itu, Pak. Sama partai nggak ada. Kaitannya itu karena menjaga adendum. iya. Karena di dalam adendum itu yang akan kita perbaiki salah satunya partai. Jadi kalau saya menilai ini Ketua DPD ini menggunakan strategi tingkat tinggi nih. Iyalah. Ya. Ini Rasulullah itu, sulit dipahami nih kalau Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah. Ini Dia mengalah satu langkah. Iya, Tapi akibatnya kita semua bisa berhaji habis. Islam rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah bersatu itu keras, nggak akan haji kita semua sekarang. Silakan. Apakah dekret presiden itu kalau disetujui dan bisa dilaksanakan, orang-orangnya tetap sama? Iya. Belum tentu, Mak. Ganti orang Nanti perpanjang, sebentar, DPR-nya sama. Orangnya tetap sama. Sama. MPR-nya tetap bamsud. Oh itu kan yang dipilih. Nanti ada Kan tambah kocok golongan. ulang, juga ada Kocok ulang. Iya, tambah Masuk TNI. Ada golongan lagi, utusan golongan. dari mama juga ada nanti. ada. Pasti MPR dipilih. Wati kan kena 1 kursi. Ada pelajar mahasiswa, ada pemuda. Masuk akal. Jadi DPR-nya itu dipilih nanti di sana. Gitu. Silakan. One Kawan TV 1.